Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan belajar mengenai perkenalan basis Cisco. Sekarang kita akan mencoba meremote menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja suite-nya. Terus kita tambahkan PC. Kemudian untuk connection-nya yaitu ada jenis-jenis kabelnya. Untuk yang automatic ini udah default ya teman-teman. Kita menggunakan kabel automatic ini. Nah, di sini kita arahkan ke per konsol, lalu TPC ke RS232. Sebelumnya untuk konfigurasi itu ada dua cara, yaitu pertama kita masuk ke suite-nya di CLI ini. Kemudian kita kali ini akan mencoba konfigurasi menggunakan PC. Sekarang kita buka PC-nya, lalu pencet tick stop. Kita pilih terminal. Di sini kita oke saja. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasinya teman-teman. Jadi sebenarnya itu sama saja. Untuk suite-nya yaitu suite tidak ada tampilannya, kalau PC ada tampilannya. Semisal menurut teman-teman di sini kurang besar tulisannya, kita bisa pencet pada bagiannya di bagian option, lalu font, lalu di sini saya ukuran 15, lalu apply. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek apakah sudah besar atau belum untuk tulisannya. Nah, di sini sudah berubah menjadi besar ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar tentang sistem-sistemnya. Di sini kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita buka suite-nya. Nah, di sini ada timbul besar ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada user ya. Di sini coba kita ketikkan tanda tanya. Pada mode user ini kita terbatas ya teman-teman untuk mengkonfigurasinya. Nah, di sini ada banyak konfigurasinya, tapi di sini kita hanya bisa mengetes beberapa sistem. Yang kedua, kita ketikkan enable. Untuk tanda pagar ini artinya kita masuk pada mode privilege ya teman-teman. Nah, untuk tanda pagar ini kita bisa menggunakan pada komen yang banyak atau konfigurasi yang banyak. Coba sekarang kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah banyak. Nah, di sini ada more, yaitu di sini ada lebih. Nah, sekarang kita bisa ketikkan enter. Kalau semisal kita enter, kita bisa melihat di bawahnya ada tambahan untuk connection-nya. Nah, di sini saya mendapatkan SSH. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini ada show. Nah, setelah saya enter yaitu ada SSH. Bisa juga pakai spasi untuk bisa memperlihatkan lebih banyak daripada yang tadi. Untuk yang enter yaitu cuma 1. Nah, sekarang kita lihat untuk terlebih banyaknya. Nah, yang terakhir kita ada global configuration.
kita masukkan saja yaitu c1n5t. Kalau sudah ada tulisan config, itu artinya sudah masuk ke mode configuration ya teman-teman. Nah, sekarang kita tanda tanyakan. Tadi saya sudah tanda tanyakan. Nah, di sini banyak banget untuk komen-komennya. Lalu kita bisa ketikkan exit untuk kembali. Pada mode vigilant ini, kita hanya bisa menggunakan komen-komen yang ini. Tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengisi datanya. Untuk mengubah isi datanya, kita harus masuk pada configuration. Untuk perintah-perintah dasar, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk password ya teman-teman. Untuk password kita aman, untuk kita hack orang ya teman-teman. Lalu kita masuk lagi kepada global moderation. Lalu kita ketikkan enable. Kita ketikkan enable. Lalu ketikkan password 123. Lalu enter. Nah, kita ketikkan yaitu exit. Nah, kita ketikkan exit lagi. Nah, kita gunakan password ini untuk tidak kehack ya teman-teman. Fungsi password ini untuk masukkan ke switch-nya agar tidak dilihat oleh teman-teman. Lalu sekarang kita ketikkan enable, lalu ketikkan passwordnya 123. Di sini passwordnya tidak ada ya teman-teman karena sudah ada passwordnya. Lalu kita ketikkan showrun. Setelah kita ketikkan showrun, kita bisa melihat passwordnya. Nah, di sini sudah ada tulisan 123. Nah, sekarang kita masuk pada mode konfigurasi. Lalu setelah kita masuk pada global konfigurasi, kita ketikkan yaitu enable scratch Cisco. Terus kita exit. Setelah itu kita exit. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita ketikkan N, kita bisa masukkan password, kita bisa masukkan yaitu passwordnya yaitu kita ketikkan Cisco untuk yang enable script, lalu kita showrun. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Untuk enable script passwordnya yaitu sudah diblokir ya teman-teman, jadi tidak akan gampang kena hack. Sebelumnya untuk enable password bisa untuk kita blokir. Untuk kita ke komennya, langsung kita masuk kepada konfigurasi, langsung kita ketikkan yaitu CNF, lalu kita ketikkan service, password, and ceritapion. Lalu kita enter. Nah, di sini kita exit. Lalu kita exit lagi. Nah, di sini kita ketikkan showrun. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, passwordnya sudah terblokir. Tapi ini masih tidak insecure karena ini bisa di-decrypt, artinya masih bisa dihack.
kita coba saja untuk copy. Kita masuk pada Google. Lalu kita masukkan pada Google, kita ketikkan. Nah, di sini saya ketikkan yaitu Cisco password Dexrip. Nah, di sini kalian teman-teman bisa ada banyak, kita pilih saja, yaitu saya pilih yang di bawah, kita coba saja. Kita masukkan passwordnya, yang tadi kita copy. Nah, di sini kita pastikan, lalu kita ketik enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu jadi di sini ada passwordnya yaitu 123. Sudah ada ya teman-teman, yaitu password 123 itu bisa ketahuan, yaitu masih belum bisa secure. Yaitu kita akan belajar tentang konfigurasi pada router. Nah, sekarang kita tambahkan yaitu router di sini. Lalu kita tambahkan switch. Setelah itu kita tambahkan PC di sini, lalu kita tambahkan PC lagi. Lalu kita tambahkan satu PC lagi. Setelah itu kita sambungkan kabelnya. Nah, dari router ke switch, lalu kita dari switch ke PC 1, dari switch ke PC 2, yang terakhir yaitu dari router ke PC 3. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di router, lalu kita masuk ke config, lalu kita pencet yaitu fast ether 0/0, kita on kan untuk kita menggunakan EVA ini teman-teman. Lalu kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita exit dulu, yaitu C1NFT. Lalu kita ketikkan CONFT. Nah, di sini kita jabarkan dulu untuk IP-nya. Nah, di sini IP-nya yaitu 10.10.10/0/24. Nah, di sini kita ketikkan yaitu 20.20.20.0/24. Jadi untuk eksternalnya yaitu 10, untuk eksternal yang ini yaitu 20. Untuk yang VS00 yaitu 10.10.1. Kemudian untuk PC satunya yaitu 10.10.2, untuk visi 2-nya yaitu 10.10.3. Dan untuk PC 2-nya yaitu 20.20.20.20.2. Langsung saja kita konfigurasi di routernya. Untuk pertama kita konfigurasi pada network, yaitu kita konfigurasi pada interface-nya, yaitu yang pertama yaitu interface 00. Lalu kita ketikkan no shutdown.
Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface 01. Lalu enter. Nah, di sini kita nyalakan kabelnya, yaitu ketika no shutdown, kita enter. Lalu kita exit lagi. Nah, ini untuk kedua interface-nya yaitu sudah nyala ya teman-teman. Lalu kita masuk ke interface 00. Lalu setelah itu kita enter. Di sini kita ketikkan IP address yaitu 10.10.10.1. Untuk max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface 1. Kita lakukan sama di interface 00. Lalu kita ketikkan IP address, kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1. Untuk match-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Jadi untuk di Cisco ini kita menggunakan Max ya teman-teman. Lalu kita exit. Setelah itu kita exit lagi. Kita masuk pada mode VPN yaitu kita ketikkan SWI IP interface prevent. Nah, di sini sudah ada ya untuk fast ether 00 yaitu 10.10.10.1, untuk fast ether 1 yaitu 20.20.20.1. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk ke PC 1, kita configuration yaitu kita ketikkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita ke PC 2, kita masukkan IP-nya, kita pencet desktop, lalu IP address, kita ketikkan IP address-nya yaitu 10.10.10.3. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu masih sama ya. Tadi di PC 1 juga 10.10.10.1. Untuk di PC 2 juga sama yaitu 10.10.10.1. Lalu kita ke PC 3, kita ke desktop, kita ke IP konfigurasi. Kita ketikkan yaitu 20.20.20.2. Untuk mesh-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, di sini sudah. Sekarang kita tes kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Sukses ya teman-teman, yaitu dari PC 2 ke PC 1. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Nah, kita coba dari segmen 1, dari PC 1 ke PC 2. Yang pertama invalid. Kita coba lagi. Dari PC 2 ke PC 3. Sukses ya teman-teman. Jadi kita
Coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke router, lalu kita ke CLI. Lalu kita ketikkan yaitu cnoff t. Lalu kita masuk ke konfigurasi router config, lalu kita ketikkan interface 00. Nah, di sini kita extend, kita akan kembali ke mode moderation untuk perintah N ini, yaitu kita masuk ke interface-nya yaitu 00. Lalu kita perintah N. Lalu di sini kita kembali langsung mode ke privilege ya teman-teman. Jadi seperti inilah untuk perintah N.